Halo, saya Susilo Darmawan, saya mahasiswa kelas sore di Universitas Satya Negara Indonesia dengan NIM 011 7055031250008, Fakultas Teknik Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih perencanaan sistem perencanaan sistem itu di mata kuliah pengembangan sistem informasi. Ya, perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Perencanaan sistem mengidentifikasikan sistem informasi penting yang strategis dan dalam organisasi. Tujuannya untuk melihat kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun proyek sistem yang mendukung tujuan bisnis. Oke, sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, umumnya dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem itu. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Mengapa sih sistem itu perlu direncanakan? Ya, baik lagi, perencanaan sistem ialah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber informasi yang berhubungan dengan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Selain itu juga untuk menghindari penalti atau hukuman yang diderita jika tidak sesuai atau tidak ada perencanaan sistem, yaitu kehilangan kesempatan untuk manfaat faktor strategis PD, biaya yang terlalu tinggi untuk hardware, software, dan jaringan terkoneksi yang terlambat dipesan, lalu pekerjaan yang terburu-buru hingga akhir proyek, karena tim proyek tidak menyediakan waktu yang tidak cukup untuk mengimplementasikan tugas seperti persiapan lapangan, uji coba, pelatihan, dan konferensi. Gangguan user dan pekerjaannya dan operasi perusahaan selama produksi memuncak karena salah penjadwalan, atau kehilangan kredibilitas user karena tinggal target yang terlewat. Nah, terus siapa sih yang merencanakan sistem itu? Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalkan contoh nih, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Terus dalam banyak organisasi, manajemen puncak atau steering committee sangat berperan dalam perencanaan sistem. Idealnya terdiri dari CEO, CFO, dan eksekutif, senior perwakilan kelompok user yang lain. Komite ini menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuan. Nah, ada beberapa juga nih yang dilakukan, seperti menyelesaikan konflik teritori dan politik dari membangun sistem yang baru. Yang kedua, menentukan prioritas proposal proyek sistem. Ketiga, menyetujui perencanaan dan anggaran sistem. Yang keempat, mereview kemajuan proyek. Dan yang kelima, menentukan apakah proyek tertentu dapat dilanjutkan atau tidaknya. Nah, untuk perencanaan sistem menyangkut estimasi dan kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek 1-2 tahun dan jangka panjang sampai 5 tahun yang menangani perencanaan sistem meliputi planning staff, departemen pengembangan sistem atau konsultan pengembangan sistem di luar perusahaan, departemen pengolahan data atau dapat digabung dengan departemen akuntansi. Nah, untuk proses perencanaan sistem dikelompokkan nih jadi 3, yaitu perencanaan yang pertama, merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Yang kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah, dan mengidentifikasi proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. Nah, berikut tadi sedikit penjelasan ya mengenai perencanaan sistem. Apabila ada kata-kata atau ada yang kurang mengenai informasi, mohon dimaafkan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.